Oke. Nah, di mana di pertemuan ke-10 ini kita akan pelajari mengenai perkalian titik dan perkalian silang pada vektor. Jadi ini perkalian vektor dengan vektor. Kalau perkalian vektor dengan skalar, 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu sudah kita pelajari hasil dari perkalian skalar dan vektor hasilnya apa? Ada skalar nih, 3. Sudah itu ada vektor, 2,3 vektornya. Hasil dari perkalian skalar dan vektor bentuknya apa nanti? Hasilnya vektor ya. Oke, nah di mana untuk operasi vektor ini penjumlahan antar vektor, jadi vektor itu bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan ya, di ruang yang sama. Jadi vektor yang berada di ruang dimensi 2 bisa kita jumlahkan dengan vektor yang berada di dimensi 2, tidak bisa dengan dimensi 3. Jadi dia harus sama-sama berada di ruang yang sama gitu ya. Yang kedua, perkalian vektor. Perkalian vektor ini perkalian vektor dengan skalar. Suara Ibu jelas nggak? Karena ini Ibu lagi pilek nih. Jelas, Bu. Jelas ya. Mohon maaf kalau agak-agak nggak jelas sedikit. Nah, di mana perkalian vektor dengan skalar, di 2 minggu lalu sudah kita pelajari, yang di mana hasilnya adalah vektor. Lalu perkalian vektor dengan vektor. Kalau ini perkalian biasa yang kita gunakan, sedangkan ini perkalian bukan perkalian biasa dan bukan luar biasa ya, tapi namanya perkalian titik dan perkalian silang. Apa itu perkalian titik, apa itu perkalian silang? Kita pelajari selanjutnya. Nah, ini direview kembali mengenai perkalian vektor dan skalar biar ingat bahwa perkalian vektor dengan skalar masih ingat ya perbedaan antara vektor dan skalar ya? Vektor itu apa, skalar itu apa? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, kalau ini hanya memiliki nilai saja. Ya. Nah, di mana perkalian vektor dan skalar hasilnya adalah vektor. Nah, di sini dimisalkan K ini adalah skalar, lalu A ini adalah vektor, sedangkan C ini adalah vektor juga, karena hasil dari perkalian skalar dan vektor adalah vektor, dan di mana C ini adalah vektor baru yang terbentuk. Dan yang perlu diingat bahwa ketika nilai K atau nilai skalarnya positif, jadi kalau di sini ya diketahui vektor A ini arahnya ke kanan nih, vektornya ini arahnya ya ke kanan. Lalu K ini kan nilai skalar ini berupa nilai 2, 3, 4 dikatakan positif ya. Nah, 2, 3, 4 positif. Nah, di mana perkalian dari skalar yang positif dengan vektor, maka akan menghasilkan vektor yang arahnya sama dengan vektor A. Gitu. Berarti kalau vektor A ini arahnya ke kanan, kalau vektor A ini arahnya ke kanan, nih, misalnya A-nya ke kanan nih, vektor A-nya, maka hasil dari dan K-nya itu sama dengan 2 misalnya. Maka hasil dari perkalian 2 dengan vektor A ini akan menghasilkan vektor C, yang dimana vektor C itu arahnya juga ke kanan. Nah, arahnya sama ke kanan ketika K-nya positif. Nih, perlu diingat ya. Tapi ketika K-nya negatif, yang awalnya A-nya itu ke kanan, K-nya itu negatif 2, maka arah vektor C-nya itu berkebalikan dari vektor A. Berarti vektor C itu arahnya pasti ke kiri. Dan besarnya itu 2 kali lipat dari vektor A. Nih, arahnya ke kiri. Gitu ya. Nah, lalu besar perkalian vektor dan skalar adalah kelipatan skalar dari nilai vektor asli. Nah, ini maksudnya apa? Jadi besar vektor C ini 2 kali lipat dari vektor A. Kalau dia dikali 2.
Kalau skalarnya 2. Kalau 3 skalarnya berarti 3 kali lipat dari vektor A gitu ya. Nah, sudah itu perkalian vektor dengan skalar memenuhi hukum distributif atau di perkalian vektor dan skalar ini berlaku sifat distributif. Nah, bentuknya seperti ini. Skalar dikali dengan penjumlahan dua buah vektor. Nih A ditambah B ini adalah dua buah vektor ya. Dan di mana sifat distributif itu A kecil dikali dengan A besar, di mana ini adalah vektor, ditambah dengan A kecil dikali dengan vektor B. Gitu ya, ini adalah sifat distributif. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, ketika skalarnya itu sama dengan 3, maka akan menghasilkan vektor barunya itu besarnya atau panjang vektor baru itu adalah 3 kali lipat dari vektor A. Karena di sini positif, maka arahnya tetap sama-sama ke kanan ya. Ke arah C. Rangga. Kita lanjut. Nah, ini mungkin hampir sama sih dengan tadi ya. Cuman simbolnya saja dibedakan. Kalau ini untuk vektor barunya disimbolkan dengan V, sedangkan ini U. Cuman di sini di slide kedua ini cuman untuk membedakan, untuk biar terlihat ya, ketika K-nya adalah negatif, sedangkan arah dari vektor U-nya ke kanan, maka hasilnya adalah ke kiri. Gitu ya. Nah, disinilah akan kita pelajari mengenai hasil kali titik antara vektor dengan vektor. Nah, kira-kira hasil dari perkalian titik dua buah vektor itu bentuknya tetap vektor atau bentuk lain. Nah, ternyata perkalian titik pada vektor menghasilkan skalar. Apa itu skalar? Nilai, Bu. Ya, hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Sabto, benar. Nah, di sini A, B ini adalah vektor. Dikatakan A dot B atau perkalian titik antara vektor A dan vektor B itu sama dengan C. C di sini nggak tebal ya, berarti ini merupakan skalar. Nah, lalu didefinisikan sebagai, jadi ini bentuk ini definisikan sebagai hasil kali antara besarnya vektor-vektor A dan vektor B atau panjang vektor A dan vektor B dikali dengan kosinus sudut theta. Theta ini apa? Theta ini adalah sudut yang terbentuk dari vektor A dan vektor B. Nah, gini ya untuk definisi dari geometri. Kursi. Jadi ini merupakan definisi perkalian titik secara geometris. Jadi A dot B sama dengan, kan ini kan harga mutlak A dengan harga mutlak B. Ini kan artinya kan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan kosinus theta. Jadi theta itu nih sudut yang terbentuk dari vektor A dan vektor B. Gitu ya. Jadi untuk perkalian titik ini kita bisa melihat dari secara geometris dan secara analitik. Nah, ini secara analitiknya. Nah, secara analitik seperti apa? Kalau secara analitik ini, kalau secara geometris bisa dipahami ya. Berarti A dot B itu sama dengan panjang A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Cos theta, ingat ya, cos theta. Kita lanjut secara analitik. Bentar ya. Nah, kalau secara analitik, di sini yang bagian ini merupakan ada dua buah vektor ya, vektor A dan vektor B, di mana ini berada di R2. Di R2. Nah, di mana vektor A ini komponennya adalah A1I ditambah A2J, sedangkan vektor B, B1I ditambah B2J.
Sudah dijelaskan ya ketika penulisan vektor itu tidak hanya dalam bentuk baris saja atau kolom saja gitu ya. Sudah dijelaskan kan? Tidak hanya bentuknya seperti ini saja. Gitu kan? Misalnya 2, ini 3, ini 2, ini 3. Kalau bentuk ini namakan apa? Vektor apa kemarin? Kalau bentuknya seperti ini namanya vektor kolom, Bu. kolom atau baris? Tangga? Baris tuh, Bu. Oh, Baris. yang mana, Bu? Baris ya, Henry ya. Jadi ini vektor baris. Nah, Maaf, Bu, kalau yang ke dikira bawah tadi ini yang ya bawah. vertikal ini baru dinamakan vektor Kolom. kolom gitu ya, Rif. Nah, di mana tidak hanya dua ini saja yang bisa kita gunakan untuk menotasikan vektor. Bisa kita buat seperti ini kan? Masih ingat kan? Gitu ya. Nah, di mana ini komponen dari vektor A, ini komponen dari vektor B. Definisi dari vektor A dot B secara analitik itu bisa kita tulis A1 B1 A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Jadi hanya yang ininya aja, angkanya saja, tidak kita masuki I dengan J. Ini kan merupakan vektor satuan, berarti kita tidak memasukkan vektor satuan I dan J ke dalam definisi analitik ini. Berarti langsung aja kita gunakan A1 dikali dengan B1, berarti yang ini ya. A1 dikali dengan B1, lalu A2 dikali dengan B2 gitu ya. Nah, ini untuk di R2. Nah, kalau yang ini untuk di R3. Kalau di R2 itu hanya I dan J, kalau di R3 sampai K. Berarti komponen dari vektor A itu A1I ditambah A2J. Ini A2J ditambah A3K. Gitu ya. Sedangkan yang B ini, vektor B ini, B1I ditambah B2J ditambah B3K. Untuk definisi analitik perkalian titik A dot B ini adalah A1 dikali B1, berarti yang bagian ini, yang sama-sama vektor satuannya I, kita kalikan, ditambah A2 dikali dengan B2, ditambah A3 dikali dengan B3. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa? Lanjut ya. Oke, Fikri. Nah, ini kita masuk ke sifat-sifat perkalian titik. Jadi ada sifat-sifatnya yang perlu kita ketahui. Di sini dimisalkan vektor A, B, dan C ini adalah vektor-vektor, dan M ini adalah bilangan real atau skalarnya. Maka berlaku A dot A itu sama dengan panjang vektor A dikuadratkan. Benar nggak nih ya? A dot A itu sama dengan panjang vektor A dikuadratkan. Jadi kalau misalnya kita diberikan suatu vektor, lalu kita kalikan dengan vektor itu sendiri, pasti akan sama dengan panjang vektor A dikuadratkan. Bentuk dari A dot A tadi adalah skalar. Ingat ya, kalau perkalian titik itu hasilnya adalah skalar atau nilai. Kan ini kan sudah pasti nilai ya. Kalau panjang itu kan, panjang vektor itu kan berupa nilai, bukan vektor. Nah, ini nanti bisa dicoba ya. Lalu yang kedua, perkalian titik adalah komutatif, berlaku sifat komutatif. Seperti apa sifat komutatif itu? A dot B itu sama dengan B dot A. Berarti ketika kita kalikan A dulu dengan B, itu sama dengan B dikalikan dengan A. Vektor B kita kalikan titik ya, ingat ya. Kalikan titik dengan vektor A. Lalu yang ketiga adalah sifat distributif. Sifat distributif ini A dot dikali B ditambah C. Nah, di mana A ini dot B, berarti ini kan dikalikan ke dalam ya. Langsung ditambah dengan A dot C. Yang keempat, ini perkalian skalar dengan perkalian titik dua buah vektor ya. Jadi ketika M dikali, ini perkalian biasa,
M dikali dengan A dot B itu sama dengan kita kalikan M ini dengan A dot B. Kenapa sini dot? Karena kan hasil dari skalar dengan vektor kan hasilnya kan vektor, maka vektor dikali vektor kita gunakan perkalian titik gitu ya. Lalu ini sama dengan A dot skalar dikali dengan vektor. Bang, buka pintu. Lalu sama dengan A dot B dikali dengan M. Nah, yang kelima, 0 dikali 0 bukan 0 ya di sini ya. Ini adalah vektor 0. Jadi vektor 0 dot dengan vektor A pasti hasilnya adalah 0. Jadi ini biar terlihat bedanya antara vektor 0 dengan 0 ya nilai. Berarti ini Ibu bikin aja sini garis ya. Jadi ini merupakan vektor 0. Jadi kalau di R2 vektor 0 itu sama dengan 0, 0 gitu ya. Kalau ini kita misalkan aja ini 2, 3. Berarti setiap perkalian vektor 0, perkalian titik vektor 0 pasti akan menghasilkan 0. Ini adalah bilangan. Gitu ya. Nah, lalu yang terakhir, jika A dot B itu sama dengan 0, ingat ya, ketika perkalian vektor A dot vektor B itu sama dengan 0, di mana vektor A dan vektor B itu bukan vektor tak 0, berarti dia ada bilangannya, bukan vektor 0 seperti ini. Jadi vektor A ini bukan vektor 0 ini ya. Bisa jadi 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Pokoknya ada bilangannya selain 0 gitu ya. Selain 0, 0 gitu. Lalu ketika A dot B itu sama dengan 0 dan vektor-vektor tersebut bukan vektor 0, maka A pasti tegak lurus dengan B. Nah, ini nanti kalau ada waktu kita buktikan sifat-sifatnya ya. Oke, selanjutnya yang perlu diingat, perkalian titik antara vektor satuan I dengan I, lalu J dengan J, K dan K itu pasti hasilnya adalah 1. Kenapa ini nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu I dot J atau perkalian vektor satuan I dikali dengan vektor satuan J dan J dot K dot I pasti hasilnya adalah 0. Gitu ya. Nah, ini mungkin biar mudah mengingat lagi ya, ketika ada vektor A, vektor B di R3 kan. Kenapa R3? Karena ini IJK berarti dia di R3 kayak gitu ya. Kalau hanya IJ berarti di R2. Jadi ketika A dot B, maka hasil perkalian titiknya adalah A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Bagaimana dengan yang B ini? A dot A. Ini sama dengan A kuadrat. Ini sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Sedangkan C, B dot B ini sama dengan yang A ini ya. Berarti komponen dari vektor B itu B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Ini nanti kita buktikan juga. Nah, inilah mengapa tadi I dot I itu sama dengan 1, jadi asal-muasalnya itu dari kita membuktikan I dot I ini dengan menggunakan definisi geometris tadi. Ini kan definisi geometris tadi ya. A dot B itu sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B cos theta. Cos theta gitu ya. Nah, di mana berarti kalau I dot I, kalau kita gunakan rumus definisi ini, definisi geometris, berarti kan kita mencari panjang vektor I dikali panjang vektor I cos theta-nya. Lalu cos theta-nya kenapa bisa 0 di sini? Ada yang tahu nggak kenapa bisa 0? Sudut yang cos 0 itu 0, 1, Bu. Iya, kalau hasil dari cos 0 ini 1 benar ya, Tiara. Nah, pertanyaan Ibu, kenapa di sini tetanya itu 0 untuk I dot I?
Ada yang tahu nggak kenapa 0? Kan ini ada 0, ada 90 nih nanti nih. Ada yang tahu nggak kenapa 0? Ada yang tahu? Karena I.I. Ya, karena I.I. Ya, benar sekali. Karena I.I. Lalu selain itu ada yang tahu nggak? Kalau kita lihat gambar di sini. Nah, karena I.I berarti kan kalau perkalian I.I itu dia membentuk, dia kan berhimpitan di sini. Berarti kan I vektor I, berarti kan di sini juga ada vektor I lagi kan? Aduh, sorry. Nih, ada vektor I. Ada vektor I. Berarti kan sudut yang dibentuk dari vektor I itu adalah 0 derajat. Kayak gitu. Tapi kalau I.J atau J.K, berarti kan di sini kan ada terbentuk sudut nih. Nih, ada sudutnya. Berarti sudutnya apa nih? Nih, sudutnya adalah 90 derajat. Berarti kalau I.I, sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Gitu ya. Nah, lalu panjang dari vektor satuan, ingat di pertemuan sebelumnya, panjang vektor satuan itu selalu berapa? Panjang vektor satuan selalu berapa? Panjang vektor satuan selalu berapa? Masa ya lupa? Jadi, panjang vektor satuan itu selalu 1. Ya, panjang vektor satuan selalu 1. Nah, sudah itu makanya di sini 1. Jadi panjang vektor I adalah 1, panjang vektor I yang kedua ini adalah 1. Lalu yang dikatakan Tiara tadi, cos 0 derajat sama dengan 1. Berarti 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Gitu ya. Begitu juga dengan yang J ini. J.C, K.K sama persis cara mencarinya seperti yang I.I. Nah, kita beralih ke yang I.J. Seperti yang dibilang tadi, ketika perkalian titik I dengan vektor satuan lain, baik dengan J, dengan K, dia akan membentuk sudut. Nah, di sini yang terbentuk sudut adalah 90 derajat. Maka di sini tetanya adalah 90 derajat. Gitu ya. Nah, lalu ya tinggal kita masuki aja. Panjang vektor I, 1. Panjang vektor J adalah 1. Cos 90 derajat. Cos 90 derajat. 0 ya, Anda ya. 0. Berarti 1 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi semua bilangan dikalikan 0 pasti adalah 0 gitu. Jadi untuk yang I.K, J.I, I.K itu sama persis seperti yang I.J. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya? Nah, lalu tabel 1 ini merupakan hasil dari perkalian ini kita pindahkan dalam bentuk tabel. Jadi kalau kita baca tabel ini berarti kan I.I 1 gitu ya. Ya kan, 1 kan ini kan? 1. I.J sama dengan 0. Maka di sini 0 gitu. I.K 0 juga, maka di sini 0 gitu ya. Jadi kita hanya membuat tabelnya saja dari hasil yang sudah didapatkan ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini contoh yang pertama, jika vektor A, ada 2 buah vektor ya, vektor A dan vektor B, di mana vektor A-nya itu adalah I ditambah 2J, vektor B adalah 2I dikurang 3J, tentukan A.B. A.B, berarti kita cukup menggunakan definisi geometris atau analitik kira-kira. Kalau geometris tadi apa rumusnya? Yang geometris tadi, A.B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Kalau yang analitik tadi, A.B sama dengan, karena ini di R2 ya, berarti A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Kira-kira untuk yang cara penyelesaian
A ini kita menggunakan geometris atau analitik? Analitik, Bu. Meneliti, Ya, Bu. benar ya, Dela. Jadi kita menggunakan salah kok ini, Bu. Analitik. Kita menggunakan analitik. Kalau kita menggunakan geometris bisa nggak ya kira-kira? Kalau kita menggunakan geometris untuk mencari A ini bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena belum diketahui sudutnya. Berarti untuk yang A ini kita menggunakan definisi analitik. Nah, ini dia. Jadi A dot B, A dot B, berarti kan ini kita tulis lagi komponennya I ditambah 2J dot 2I dikurang 3J sama dengan 1. Kenapa 1 di sini? Karena A1 di sini, A1 atau komponen dari vektor A itu adalah 1 di sini ya. Jadi kalau hanya I saja berarti A1-nya adalah 1. Dikali dengan B1. B1-nya adalah 2. Ditambah A2 dikali dengan B2. A2-nya adalah 2. B2-nya adalah negatif 3. Gitu ya. Maka 1 dikali 2 adalah 2. 2 dikali min 3, min 6. Iya kan? 2 ditambah min 6, maka plus dikali min apa hasilnya? Minus, Bu. Ya, Boy. Jadi min ya, maka di sini 2 dikurang 6. 2 dikurang 6 hasilnya adalah min 4 ya. Min 4. Gitu. Nah, kalau di sini min 3 dikurang min 7. Nah, kira-kira jawabannya berapa nih? 4, Bu. 4. Kenapa 4, Dela? Karena min dikali min positif. Jadi min 3 ditambah 7 hasilnya positif 4. Iya, hasilnya positif 4. Oke, benar ya. Oke, sampai di sini yang A bisa dipahami ya, cara mendapatkan A dot B-nya. Ada yang mau ditanyakan yang A? Paham ya? Nah, yang B ini kan disuruh mencari sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Berarti kita menggunakan kita menggunakan definisi geometris ini. Nah, yang ini ya. Lalu kenapa bisa jadi ini? Cos theta sama dengan A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Tahu ya kenapa cos theta di sini? Kita cuma mengubah posisinya saja dari bentuk yang ini. Nah, nih dari bentuk yang ini kita ubah jadi seperti ini. Paham ya? Ya paham ya kenapa jadinya cos theta? Cosnya ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, maka yang A dot B pindah ke ruas sebelah kanan. Karena operasinya perkalian, maka jadinya pembagian gitu ya. Nah, lalu karena yang ditanya cos theta, maka ya, biar terlihat apa yang kita cari, kita pindahkan aja sebelah kiri gitu ya. Lalu A dot B-nya tadi sudah didapat, yaitu min 4. Lalu untuk mencari panjang vektor, suatu vektor ingat ya, berarti akar dari A1 dikuadratkan ditambah A2 dikuadratkan gitu ya, masih ingat ya? Berarti karena A1-nya itu 1, berarti 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat diakarkan dikali dengan akar 2 kuadrat ditambah dengan negatif 3 kuadrat. Maka hasilnya min 4 per akar 5 dikali akar 13. Jadinya min 4 per akar 65. Hasil dari ini adalah negatif 0,4961. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Lalu bagaimana cara mendapatkan tetanya? Kalau ini kan masih cos tetanya nih, yang hasilnya min 0,4961. Kita disuruh mencari sudutnya atau tetanya. Tetanya yang disuruh mencari.
Maka theta sama dengan arcus cos negatif 0,4961. Maka hasilnya adalah 119,74 derajat. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti silakan Ibu kasih contoh lagi. Contoh kedua. Diketahui vektornya itu adalah vektor 2,3. Lalu vektor yang kedua 5,-7. Tentukan U dot V-nya. Silakan dicari. Izin menjawab, Bu. Dela ya? Ya, Bu. Iya, silakan Dela. Langsung hasilnya atau caranya juga, Bu? Caranya biar teman-temannya menyimak ya. Vektor U dikali vektor V sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3 dikali min 7. Oke. Ya. Sama dengan 10 minus 21 sama dengan minus 11. Berarti 2 dikali dengan 5 ditambah 3 dikali dengan minus 7. 7. Berarti ini Sama dengan 10 ditambah dikurang, ditambah minus 21. Berarti 10 dikurang 21 sama dengan minus 11. ya. Oke, benar ya. Yang lain ada yang sudah dapat? Ada yang belum dapat? Merdu sekali suara ayamnya Rangga. Oke, yang ketiga. Ini untuk yang di R3 ya. Min 2, 3, V-nya 1, 7, min 4. Ini Ibu pilih ya orangnya ya. Kalau tadi kan yang mau mengerjakan. Kalau sekarang Ibu pilih yang mengerjakan untuk mencari U dot V. Tapi silakan dicari bentar. Orang ini cuma 30 orang yang masuk nih kayaknya. Ibu presensi ya kalau udah mau berakhir perkuliahan kita nanti Ibu presensi terlebih dahulu. Ada yang udah dapat? Silakan yang menjawab. Ibu suka nih yang Ibu suruh-suruh itu yang suka menutup-nutup kamera. Silakan yang menjawab itu. Langsung semuanya buka kamera ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan yang masih konsisten aja Ibu pilih. Coba Yuvani Karisma.
Iya, Bu. Sudah dapat Yuvani? Sudah. Sudah. Oke, silakan Yuvani. Itu jadinya -2 dikali 1. Bentar ya. Berarti kalau kita tulis dulu komponen vektornya. Ya. Jangan lupa bikin dotnya ya. Iya, Bu. Nah, sudah itu Yuvani. -2 dikali 1. -2 dikali 1. Ditambah 2 dikali 7. 2 dikali 7. Ditambah 3 dikali -4. Kali -4. Ya. Hasilnya? 2. Berapa Yuvani? -2. -2. Oh ya, sorry. Udah itu. Ditambah 14. Tambah 14. Kurang 12. Kurang 12. Ya. Sama dengan? 0. 0. Ya, benar ya. Ya, Bu. Oke, Yuvani. Ada jawaban lain nggak teman-temannya? Ada? Jawaban yang berbeda? Sama semua? Sama, Bu. Sama ya? Sama. Oke, Rangga. Sampai di sini mengenai perkalian titik bisa dipahami? Karena kita akan masuk nih perkalian silang lagi. Bisa ya? Kita lanjut ke perkalian silang. Nah, jadi kalau perkalian silang itu simbolnya silang juga ya. Kalau perkalian titik ya simbolnya titik gitu. Nah, jadi untuk perkalian silang antara vektor dengan vektor hasilnya adalah vektor. Kalau titik tadi hasilnya adalah skalar, kalau vektor hasilnya tetap vektor. Ingat ya, kalau silang hasilnya tetap vektor. Jadi A cross B, jadi kita bisa baca silang ini dengan cross. A cross B itu sama dengan C, di mana C ini adalah vektor baru yang dibentuk dari hasil perkalian silang A dengan B. Nah, sama seperti perkalian titik tadi, ini secara geometris juga bisa kita definisikan perkalian silang dua buah vektor, tapi bedanya itu ada pakai sin. Kalau tadi cos ada sinnya dan ada vektor baru UI di sini. U di sini adalah vektor satuan. Tunggu dulu, kok nggak terlihat. Bentar ya, Ibu naiki dulu. Ini ada keterangannya. Nih, jadi kalau di perkalian titik tadi panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta, kalau perkalian silang panjang vektor A dikali panjang vektor B sin theta. Theta ini adalah sudut yang dibentuk dari dua vektor ini ditambah dengan U. U ini adalah vektor satuan yang menunjukkan arah dari A cross B. Jadi ingat lagi vektor satuan itu cara mencarinya seperti apa. 2 minggu yang lalu sudah kita pelajari. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi bedanya hanya ada sin dan dikali dengan vektor satuan. Nah, secara analitik pun juga ada. A cross B itu, ini di R3 ya. Jadi untuk A cross B ini atau perkalian silang antara dua buah vektor ini berlaku di R3. Jadi di R2 tidak berlaku ya, dia berlaku di R3. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya itu kita buat dia menjadi matriks. Matriks sudah dipelajari ya di sebelum UTS. Nah, matriksnya ini kalau ini matriks nih bentuknya. Lalu kalau misalnya garis kayak gini nih artinya apa kira-kira? Artinya apa nih? Harga mutlak dari determinan itu apa artinya? Kok determinan? Kok Ibu sebutin pula? Harga mutlak dari matriks. Artinya determinan ya, sudah Ibu sebutin. Berarti kalau kayak gini, artinya kita mencari determinan dari matriks ini. Nah, matriks ini kita bentuk dari komponen-komponen vektor yang diketahui. Berarti untuk baris pertama, ini ingat ya, kalau yang horizontal namanya baris, kalau yang vertikal dinamakan kolom.
Untuk baris pertama itu isinya adalah vektor satuan. Berarti vektor satuan I kita isi, vektor satuan J dan K. Lalu untuk baris kedua kita isi komponen vektor A. Berarti A1, A2, A3. Baris ketiga kita isi adalah komponen vektor B. B1, B2, B3. Gitu ya. Bagaimana cara mencari determinan matriks 3 kali 3? Gunakan apa untuk cari determinan matriks 3 kali 3? Determinan matriks 3 kali 3. Kalau determinan matriks matriks 2 kali 2 kan tahu nih. Berarti kalau misalnya matriksnya itu A, B, C, D, berarti determinannya sama dengan AD dikurang BC. Iya, AD dikurang BC. Jadi untuk matriks 2 kali 2. Nah, bagaimana untuk 3 kali 3? Kita menggunakan apa namanya? Metode Sarus. Ya, Sarus. Kita menggunakan Sarus. Masih ingat ya, karena kan di materi sebelum UTS. Nah, jadi kita menggunakan metode Sarus itu, dapatlah ini. Dapatlah A2, B3 dikurang A3, B2I ditambah A3, B1 dikurang A1, B3J ditambah A1, B2 dikurang A2, B1K. Jadi hasil dari yang Sarus tadi ya. Nah, masih ingat ya, nanti silakan dicoba-coba. Benar nggak determinan dari matriks yang ini? Matriks yang ini. Matriks yang ini nih, hasilnya ini. Silakan nanti dicoba ya. Atau jadikan tugas lah kalau gitu. Apa, nak? Ini jadikan tugas. Membuktikan benar nggak nih? Tugas nomor 1 maksudnya nih ya. Oke, lanjut. Nah, ini sama juga dengan perkalian titik tadi. Kita mencari perkalian silang dari vektor satuan I, J, dan K. Nah, kita menggunakan definisi geometris juga. Nih, kita menggunakan definisi geometris yang ini. Nih, geometris yang ini ya. Ini. Nah, di mana I cross I itu sama dengan harga mutlak I dikali harga mutlak I, atau panjang vektor I dikali panjang vektor I, sin 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena sudut yang dibentuk dari I dan I ini adalah 0 derajat, dikali dengan U. Dikali dengan vektor satuan atau arahnya. Nah, di sini karena ini sin 0 derajat itu berapa? Sin 0 derajat? Sin 0 derajat hasilnya berapa? 0, Bu. 0 ya, 0, Bu. Tiara. Jadi sin 0 derajat itu sama dengan 1. Jadi 1 dikali 1 dikali 0, sorry. Kok 1? 0. Apa nih, Mas Ker? Nah, 1 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0 ya. Maka di sini hasilnya 0. Lalu di sini karena sin 0 itu 0 ya udah hasilnya pasti 0 di sini. Nah, kalau ini bisa dipahami ya? Bisa ya? Nah, bagaimana untuk yang ini? Yang ini. Yang perkalian silang vektor berbeda. Nah, di sini sama seperti yang I dot J tadi ya, sudut yang dibentuk dari perkalian antara vektor satuan yang berbeda itu pasti membentuk sudut 90 derajat. Maka di sini 90, di sini 90, 90, 90 gitu ya. Nah, yang membedakannya itu apa? Membedakan itu pada vektor satuannya. Nih, pada vektor satuannya yang U ini. U ini.
U ini berapa? Kalau yang tadi kan nggak perlu nih kita cari U-nya, karena kan sin 0 itu pasti 0, ya udah 0 dikali U pasti 0 gitu ya, maka tidak perlu kita cari U-nya. Sedangkan yang ini, karena sin 90 derajat itu sama dengan 1 dikali 1, kan kali 1 kan 1 nih. Kalau dikali dengan, dia harus menghasilkan bilangan, kalau nggak tuh vektor satuannya ya. Nah, di mana U ini kan adalah vektor satuan yang menunjukkan arah dari perkalian silang dua buah vektor kan tadi kan pengertiannya ya. Nah, lalu kenapa bisa muncul K di sini? Bisa muncul negatif J, bisa muncul negatif K, bisa muncul I, J, negatif I. Berarti di sini ada dua itu ya. Ada yang negatif, ada yang positif kayak gitu. Nah, coba perhatikan ya, berarti ketika I cross J, berarti kan I cross J, berarti arahnya ke sini nggak? Kalau kita bikin arahnya. Berarti kan I cross J, gitu ya. Nah, ternyata hasil dari I cross J itu, vektor satuannya itu adalah K. Gitu ya. I cross J itu sama dengan K. Udah itu I cross, coba perhatikan lagi yang kedua ini. I cross K, hasilnya adalah negatif J. Kita bikin ya, biar terlihat ini. Bentar. I cross K, berarti kan di sini ya. Nah, I cross K, hasilnya adalah negatif J katanya. Nah, kalau kita perhatikan dari dua perkalian silang antara I dengan J, I dengan K, arahnya kalau yang I dengan I cross J arahnya berlawanan jarum jam kan nih? Ya nggak? Kalau arah jarum jam tuh ke sini kan? Sorry. Berarti kalau I cross J itu dia kan arahnya berlawanan jarum jam nih, dia ke sini nah. Nih, ke sini dianya. Nih, ke sini dianya kan? Sedangkan I cross K dia searah jarum jam. Nah, artinya apa? Ketika arahnya searah jarum jam, searah gitu aja lah ya. Nggak muat nanti. Jadi ketika searah, maka hasilnya adalah negatif. Sedangkan berlawanan, hasil dari atau vektor satuan dari perkalian silang dua buah vektor hasilnya adalah positif. Nah, negatif positif ini nih apa? Yang mana yang negatif, yang mana positif? Yaitu vektor satuan lainnya. Berarti kalau ini I cross J berarti karena dia berlawanan pasti positif. Yang positif itu yang mana ya? K-nya. Kayak gitu. K ini. Lalu I cross K. Karena dia searah negatif, yang negatif itu yang mana? Ya J. Selain I dengan K itu ya J, gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Atau masih bingung? Bisa dipahami nggak? Kenapa bisa muncul K di sini, negatif J? Bisa dipahami? Nah, bagaimana dengan J cross I? Ada yang bisa menjelaskan nggak? J cross I itu kenapa negatif K? Ada yang menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa dia negatif K di sini? Karena searah jarum jam. Ya. J ke I searah jarum jam. J cross I Searah jarum jam. searah jarum jam. Kalau searah gimana, Henry? Kalau searah berarti negatif. Negatif itu yang mana yang negatifnya? Berarti selain J dengan I yaitu K. K. Gitu ya.
Ya benar ya Hendria. Yang lain bisa dipahami? Masih bingung? Nah, bagaimana kalau K cross J? Siapa yang menjelaskan K cross J? Kenapa dia negatif J? Atau ya, K cross J. Siapa yang menjelaskan? Kenapa dia negatif I? Pernah nggak searah jarum jam, Bu? Sabto. Oke. K cross J, karena searah jarum jam. Ya benar ya, Sabto ya. Nih, searah jarum jam. Berarti kalau searah negatif, negatif itu yang mana? Yang selain K dengan J, yaitu I ini. Maka I-nya adalah negatif. Sampai di sini bisa dipahami. Yang penting ini aja yang diingat. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nih, yang perlu diingat. Bisa ya dipahami ya. Nah, selanjutnya hasil dari perkalian ini kita pindahkan ke dalam tabel. Sama seperti yang perkalian titik tadi. Oke. Ini bisa lah nih. Lanjut. Nah, sama juga perkalian silang pun memiliki sifat-sifat. Nah, di mana A, B, dan C ini adalah vektor-vektor dan M ini adalah bilangan real atau skalarnya. Maka berlaku yang A cross B itu sama dengan negatif B di cross A. Berarti perkalian silang ini tidak berlaku sifat komutatif. Tapi dia sama dengan negatif B-nya cross A. Gitu. Lalu yang B, yang B, A cross B ditambah C itu sama dengan A cross B ditambah A cross C. Berlaku sifat distributif. Lalu yang C ini skalar dikali dengan, ini perkalian biasa ya, dikali A cross B sama dengan skalar dikali A cross B, lalu itu sama dengan A cross skalar dikali B, itu sama juga A cross B dikali dengan skalar. Berarti bisa kita mencari nilai perkalian skalar dengan perkalian silang dua buah vektor itu dengan yang ini. Kita cari dulu perkalian silangnya, atau kita gunakan yang ini atau yang ini, gitu ya, atau yang ini. Nah, yang keempat, A cross A itu sama dengan 0. A cross A itu sama dengan 0. Jadi perkalian silang vektor yang sama itu hasilnya adalah 0. 0 ini adalah vektor atau nilai ya kira-kira? Kalau berdasarkan definisi tadi perkalian silang dua buah vektor hasilnya apa? Vektor atau skalar? Vektor atau skalar? Skalar. Skalar, vektor ya. Jadi kalau perkalian silang itu hasilnya adalah vektor. Ini Ibu kelupaan nih. Nih. Jadi A cross A itu pasti hasilnya adalah vektor. Ingat ya, kalau A dot A hasilnya adalah skalar, baru 0 saja. Kalau cross berarti vektor. Berarti vektor 0 berarti ya 0, 0, 0 kayak gitu. Berarti vektor 0 di R3. Skalar, Bu. Apa? Oke, yang kelima, hasil dari panjang vektor A cross B itu sama dengan luas sejalan genjang dengan sisi A dan B-nya. Yang terakhir, jika A cross B itu sama dengan 0 dan A dan B-nya itu bukan vektor 0, maka A itu sejajar dengan B. Kalau perkalian titik tadi dia tegak lurus, kalau yang cross ini dia sejajar. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh pertama pada perkalian silang. Perkalian silang pada vektor. Nah, di sini ada dua buah vektor, vektor A, vektor B. Vektor A-nya itu 2i ditambah 4j dikurang 3k, sedangkan vektor B-nya itu i dikurang j. Carilah A dot B, ini sudah ada jawabannya ya.
A dot B dan A cross B. Nah, berarti A dot B tinggal kita kalikan aja komponennya ya. Berarti 2 ini dengan 1 di sini gitu ya. 4 ini dengan negatif 1. Lalu loh di sini ada sampai K, Bu. Sedangkan di sini nggak ada K-nya. Nah, sebenarnya di sini ada 0K gitu. Makanya di sini 0. Jadi min 3 dikali dengan 0. Hasilnya adalah negatif 2. Ini bisa dipahami ya. Nah, bagaimana untuk yang A cross B? Berarti kita bentuklah dia menjadi matriks dulu. Berarti matriks 3 kali 3. Berarti untuk baris pertama adalah vektor satuannya IJK. Baris kedua, berarti yang angka-angka pada vektor A, 2, 4, negatif 3 yang ini ya. Lalu yang baris ketiganya itu adalah angka-angka pada pada vektor B, yaitu 1, negatif 1, dan 0. Gitu ya. Nah, tinggal gunakan sorusnya. Coba silakan dicoba yang ini, benar nggak hasil dari mencari determinan matriks ini hasilnya adalah negatif 3i dikurang 3j dikurang 6k. Silakan dicoba. Ada yang sudah dapat? Berarti kalau kita menggunakan sorus tadi, berarti kita buat I, J, K, 2, 4, oh sorry, kok malah miring. Malah tambah miring, sorry ya. Berarti 2, anggap aja lah lurus ya. 2, 4, min 3, 1, min 1, 0. Nah, di sini, kalau sorus kan kita nambah kolom lagi ya. Kolomnya itu apa? Ada yang masih ingat? Apa isi kolomnya? Kolom pertama dan kolom kedua. Baris pertama, Bu. Apa? Kolom pertama dan kolom kedua, Bu. Ya, benar, Rangga. Kolom pertama dan kolom kedua yang kita buat di sini. Berarti I 2, 1, udah itu J, J 4, min 1 gitu ya. Nah, berarti sudah itu apa lagi? Apa kan? Diagonalnya. Nah, berarti untuk yang ini ya. Pas nggak sih? Pas ya? Gitu nggak? Ya, Bu. Iya, Bu. Lalu yang satu lagi untuk pengurangannya ya. Kakinya ada. Ini. Sorry. Ini kalau dihapus nanti kita hapus semua. Ini ya, pokoknya yang ini ya. Aduh. Iya, Bu. Data yang ini lagi. Karena kalau dihapus dia hapus semua nanti angka-angkanya. Ulang lagi kita. Nah, gini. Nah, berarti I dikali 4 dikali 0 gitu kan? Berarti berarti
I dikali 4 dikali 0 ditambah J dikali min 3 dikali 1 ya. Ditambah K dikali 2 dikali min 1. Gitu ya? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, ada tuh yang itu J dikali 2 dikali 0. J dikali 2 dikali 0 dikurang I dikali min 3 dikali min 1 dikurang K dikali 4 dikali 1. Ini 0, ini 0, berarti min 3J, ini min 2K, ini apa nih? Min kali min, plus ini min lagi, jadi min 3I, yang ini min 4K. Kita letakkanlah I-nya di depan, berarti min 3I dikurang 3J, 2 ditambah min 2 tambah min 4, min 6. Nah, gitu ya. Sama ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada jawabannya nggak? Sudah ada jawabannya. Nggak apa. Nah, ini model soalnya ini sama seperti contoh nomor 1 tadi ya, di perkalian titik. Diketahui dua buah vektor, vektor A dan B, itu 2I dikurang 2J ditambah K, vektor B-nya 3I ditambah J ditambah 2K. Kita disuruh mencari perkalian silangnya. Lalu yang B ini kita disuruh mencari sudutnya atau tetanya. Gitu ya. Jadi langkahnya sama, berarti untuk yang pertama ini kita menggunakan definisi analitik. Nah, kalau ini kita menggunakan definisi geometrisnya tuh ya. Gitu. Dan inilah jawabannya. Coba dipahami, silakan dipahami, lalu tanyakan mana yang tidak paham. Silakan dipahami bentar. Kalau untuk yang A ini paham ya, karena kita disuruh membentuk dulu. Kita bentuk dulu jadi matriks 3 kali 3, ini paham lah nih bentuknya, lalu tinggal gunakan saurus, dapatlah vektor baru dari perkalian A cross B. Nah, kalau yang B ini yang mungkin agak berbeda dengan perkalian titik tadi, karena dia ada U-nya, vektor satuan. Nah, vektor satuan ini diingat kembali bahwa rumus vektor satuan kalau diketahui vektor A gitu ya. A1, A2 misalnya. Kita disuruh mencari vektor satuannya. Simbolnya apa sih kemarin nih, Bu Papa? Sebenarnya simbolnya itu terserah ya. Kita bikin gini. Ini untuk vektor satuan. Vektor satuan dari vektor A. Berarti rumusnya apa kemarin? Vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Gitu nggak? Berarti kalau kita disuruh mencari vektor satuan A cross B, vektor satuan dari A cross B, berarti A cross B dibagi dengan panjang vektor A cross B, gitu kan? Iya nggak? Ini kalau ini untuk yang vektor A-nya saja. Kalau ditanya A cross B, berarti kan vektor A cross B dibagi dengan panjang vektor A cross B. Bisa dipahami yang ini? Bisa ya? Nah, lanjut. Perhatikan ini adalah definisi dari geometrisnya. A cross B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B sin theta U. U ini langsung diganti dengan bentuk A cross B per panjang vektor A cross B. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami kenapa ini bisa ya? Bisa ya? Baris kedua ini bisa dipahami? Bisa?
Insya Allah Bu, bisa Bu. Ya. Oke, sudah itu kenapa jadinya seperti ini? Ada yang tahu? Kenapa jadinya ini? Ada yang tahu nggak? Nah, di ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan itu ada sesuatu yang sama. Nah, di mana bisa kita habiskan. Artinya kenapa bisa habis? Sebenarnya ini kan bisa kita bagi dengan A cross B, berarti di sini kita bagi dengan A cross B, kan berarti kan ini habis gitu ya. Habis. Lalu pindahlah yang ini, harga mutlak atau panjang vektor A cross B ini pindah ke ruas sebelah kiri. Yang awalnya dia pembagian, kalau pindah ruas kan jadinya pindah ke atas kan dianya kan? Maka jadinya A cross B, panjang A cross B. Ini bisa dipahami baris ketiga? Bisa, Bu. Memindah-mindahkan saja. Oke, Sabto. Nah, lalu kita kan disuruh mencari sudutnya, berarti sama seperti yang di A dot B tadi ya, perkalian Z tadi, berarti kita ubahlah posisinya lagi. Sin theta itu kita pindah ruas sebelah kiri, maka jadinya ini. Ini pasti bisa lah nih, kalau pindah-pindahkan ruas. Lalu tinggal kita masuki. Berarti harga mutlak atau panjang vektor A cross B, kan ini kita udah dapat nih vektornya. Berarti kalau panjangnya akar dari komponennya, berarti min 5 dikuadratkan, ditambah 1 di sini, negatif 1 dikuadratkan, ditambah dengan 8 dikuadratkan. Maka hasilnya akar 90. Lalu kalau per ini masing-masing panjang vektornya, berarti panjang vektor A dikali panjang vektor B. Berarti ya tinggal kita cari panjang vektornya, dapatlah 3 akar 14. Nah, sudah itu karena kita disuruh mencari tetanya, maka kita gunakan arcus, karena yang ini akar 90 per 3 akar 14 ini kan merupakan sin teta, bukan teta. Maka untuk mencari teta kita menggunakan arcus. Arcus sin akar 90 per 3 akar 14. Itu sama dengan 57,69 derajat. Gitu ya. Maka didapatlah sudut yang terbentuk dari vektor A dan vektor B itu adalah 57,69 derajat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami yang bagian B-nya? Bisa Bu. Bisa ya, Liv? Oke, kalau begitu, nah materi sudah habis. Silakan dipahami kembali, nanti Ibu masuki rekamannya. Nggak ada itu ya.